Baik. Oke, ini sambil nunggu teman-temannya masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain terlambat. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti seharian full, entah dari mata kuliahnya Pak Widi atau mata kuliah yang lain, insya Allah diberikan manfaat untuk kedepannya dan bisa diberikan ditularkan kepada orang lain. Baik, pada pagi hari ini untuk media pembelajaran akan membahas tentang iSpring. Namun sebelum itu marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang akan kita pelajari bisa memberikan manfaat kepada orang lain kelak nanti. Berdoa mulai. Amin. Amin. Wah, besok nganu ki si lain memimpin berdoa. Baik, untuk pagi hari ini PowerPoint-nya sudah siap semua ya? Sudah, Pak. Kita buka PowerPoint apa yang iSpring Suite, Pak? PowerPoint dulu, nanti tak jelaskan kenapa kok, apa kegunaan dari iSpring itu seperti apa sebenarnya. Baik, Pak. Oke, sama-sama. Loh, lagi siapa ini? Tias baru masuk. Sama Afrida, sebentar. Baik, jadi pada pagi hari ini akan saya konsentrasikan pada penggunaan iSpring pada Microsoft PowerPoint. Jadi sebenarnya iSpring itu apa, bagaimana penggunaannya, terus fungsinya sebenarnya untuk apa hubungannya dengan PowerPoint, apakah baik-baik saja atau bagaimana, dan sebenarnya kelebihannya dari iSpring itu apa. Nah, pada prinsipnya iSpring itu pada prinsipnya dia hanya sebagai publisher dan pembuat alat evaluasi. Kenapa harus menggunakan iSpring? Coba kita amati betul-betul dalam PowerPoint. Kalau kita pengen membuat media itu berupa media apa namanya interaktif atau multimedia interaktif, di mana multimedia interaktifnya itu dia konsepnya adalah individu, karena yang ditakutkan dalam pembuatan media hanya kita mengandalkan PowerPoint, dia memiliki kelemahan seperti ini. Sebentar, ini tak duplikat menjadi 3 bagian, di mana sebentar, ini saya akan kasih efek yang berbeda-beda. Ini layarnya udah kelihatan ya? Terlihat, Pak. Oke, terlihat apa coba? Shape, dan ini adalah split. Oke. Kalau kita slideshow, biasanya kita slideshow. Kadang kita kurang menyadari bahwasanya apa namanya efek ketika jalan, terus kita ke slide selanjutnya, dia jalan lagi, slide selanjutnya dia jalan lagi. Tapi kalau dia posisi kembali, ada beberapa animasi itu dia tidak mau jalan kembali, apalagi untuk versi yang PowerPoint 2010
2013, 2007 itu enggak biasa, enggak bisa jalan lagi. Tapi kalau yang 2009 ini sedikit sudah ada perbedaan, tapi ya masih ketika dia kembali posisinya efeknya itu langsung putus kayak gitu. Jadi langsung klik tanpa ada efek yang berjalan di situ. Nah itu yang menyebabkan ketika nanti kurang menariknya dalam media pembelajaran. Apalagi yang kita media pembelajaran itu bersifatnya interaktif dan individual. Takutnya kan kita tidak kadang kita tidak perlu mengawasi peserta didik itu dalam belajar menggunakan multimedia itu. Tapi kan di sisi lain ketika apa namanya digunakan oleh peserta didik itu kadang anak itu akan cepat bosan. Karena ini saya dapatkan ketika dulu waktu skripsi saya, ketika revisi pertama, saya lupa menggunakan bahwasanya apa namanya efeknya itu tidak mau jalan. Oh ternyata, efeknya kurang Pak, bla 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 bla. Nah inilah apa namanya yang menjadi dasar. Oh berarti memang harus penggunaan iSpring di sini. Nah itu sebenarnya dia hanya software tambahan saja, hanya untuk pelengkap dari beberapa kekurangan yang ada di Office. Nah iSpring kita klik di PowerPoint terus iSpring Suite 9 itu diklik. Nah, di dalamnya itu bisa membuat kita beri record audio itu biasanya digunakan untuk dubbing seperti nanti ada teks berjalan terus kamu membacakan, biasanya ada media seperti itu. Sekalian menjelaskan di situ itu jauh lebih bagus. Selain itu bisa menggunakan record audio atau record video juga bisa. Terus manage narration itu digunakan untuk nanti men-setting kapan audio ini bisa berjalan, kapan itu tidak. Nah itu nanti kita menggunakan manage narration. Nah yang saya tekankan dari sini itu semua tergantung pengembangan masing-masing mahasiswa, masing-masing pengembang media penggunaan iSpring. Tapi dalam perkuliahan ini Pak Widi pengen menekankan, tapi nanti saya harap Pak Widi kalian bisa mengembangkan jauh lebih bagus ya. Ya itu adalah pembuat alat evaluasi secara interaktif di situ, di mana penggunaan data internetnya itu juga tidak besar, karena kalau kita melihat ada yang menggunakan Google Form, ada menggunakan Quizzes, itu kan setiap kita buka file kan data selalu digunakan. Tapi kalau dalam iSpring ini data hanya digunakan ketika mengirim hasil ujiannya saja. Kalau peserta didik itu sudah mengerjakan evaluasinya itu, ya udah ketika ending itu tinggal otomatis IC media atau iSpring yang kita buat itu kita sudah setting untuk kirim ke email, email kita sebagai guru di situ. Nah, jadi itu memang sangat membantu untuk era kedepannya supaya nanti peserta didik juga tidak kaget, karena memang arah kedepannya pendidikan di Indonesia ini memang diarahkan untuk berbasis IT, ya tidak heran juga karena memang negara kita sedang negara berkembang dan selalu mengikuti perkembangan apalagi bagian teknologi. Ya tinggal kita sebagai seorang pendidik jangan terlalu menyalahkan sana sini tapi bagaimana kita untuk mencari solusi untuk mengikuti kebijakan tersebut. Jadi salah satunya kita menggunakan aplikasi yang mudah dan ada di setiap komputer, yaitu PowerPoint, di mana nanti kita bisa sandingan dengan iSpring. Terus ada lagi satu itu
itu loh, pembuatan e-book juga desainnya via iSpring, terus nanti filenya jadi PPT dimasukkan aplikasi tersebut, dia menjadi sebuah buku interaktif, itu juga bisa. Jadi silahkan nanti mulai berkembang. Nah, nanti kita dasarnya saya akan berangkat dari iSpring ini sendiri, karena memang masih minim penggunaannya, selalu mengandalkan Macromedia Flash dan teman-teman yang lain, seperti itu. Padahal kalau kita bisa mendalami PPT, kalian kemarin sudah mencoba sendiri, oh ternyata dalam membuat menu interaktif seperti itu tidak perlu bahasa pemrograman, tinggal klik-klik masuk efek, kita main logika apa namanya hyperlink, selesai seperti itu. Nah, oke. Jadi di sini nanti ada slide template, silahkan nanti template-nya nanti akan bentuknya seperti apa. Nah, ini pengen membuat seperti apa course ini. Nah, nanti silakan nanti dibuat aja. Terus nanti kita tab ajarkan dasar-dasarnya dulu supaya nanti kalian bekal untuk mengembangkan media itu dengan iSpring. Oke, langkah pertama kalian buat slide khusus untuk soal, posisikan slide khusus dalam, nanti di sini sebenarnya publish dulu, tapi tak balik supaya nanti publish saya jelaskan di akhir dari penjelasan setelah kuis. Nah, saya pengen menjelaskan kuisnya dulu. Nah, bagaimana Pak cara membuat kuisnya apa supaya lebih interaktif dan enak dibuat seperti itu. Nah, caranya gampang kok, tinggal posisikan, buat slide dulu, baru membuat slide baru. Nah, tapi slide barunya ini posisinya di sebelum slide akhir. Biasanya kan nanti kalian membuat media, kalau individu nanti akan membuat seperti ini. Apa Anda ingin keluar ketika, berarti nanti ini di hyperlink ke apa namanya end show. Kalau tidak, nanti di hyperlink ke slide pertama. Jadi kembali lagi, nanti jadi modelnya akan seperti ini. Jika kita tidak, dia harus ke slide pertama. Tapi ketika kita klik iya, dia akan keluar seperti itu. Dan posisikan, settingkan nanti modelnya seperti itu. Oke, nah kita kembali lagi ke kuis. Jadi buat slide itu di sebelum slide terakhir atau slide endingnya seperti ini. Jadi kita buat satu slide, terus klik kuis. Sampai sini masih bingung nggak? Ada yang bingung nggak? Paham. Aman ya berarti ya, Pak Widi lanjutnya. Nah, oke, setelah klik kuis, dia akan muncul bentuk seperti ini, jendela seperti ini, di mana nanti ada dua pilihan. Kalian pengen membuat kuis itu graded kuis atau yang bisa ada penilaiannya, yang nanti ada bisa digradekan, atau survei. Nah, tergantung kalian masing-masing. Nah, kita karena ini alat evaluasi, mendingan saya pilih graded quiz karena nanti kan sebagai ada hasil akhirnya berapa gitu. Nah, kita klik graded quiz, nah akan muncul jendela bentuknya seperti ini. Nah, jendela utama iSpring nanti di sini ada tulisan question, nanti di sini ini adalah bentuk-bentuk soalnya pengen multiple choice, multiple response, true false, benar salah itu ya, isian singkat, terus isian nomor, terus sequence, matching, fill in the blank. Ini fill in the blank kurang lebih sama seperti apa namanya short answer, short answer. Nah, tapi biasanya kalau fill in the blank itu digunakan untuk soal-soal bahasa Indonesia, bahasa Inggris, TOEFL seperti itu. Jadi nanti ada kalimat tengah-tengahnya kosong kayak itu. Nah, terus select from list, drag the word,
hotspot itu nanti dia apa namanya seperti pembuatan peta buta seperti itu menggunakan hotspot. Terus apa drag and drop itu biasanya kan seperti puzzle itu ya. Nah, itu menggunakan drag and drop. Terus Likert scale dan SI. Jadi modelnya ada beberapa ini 1, 2, 3, 4, 12, 14 ya. Jadi seperti itu. Terus ada info slide, question group, introduction nanti sebelum apa anak itu bisa membuka evaluasi itu dikasih introduction dulu selamat datang, terus nanti user info itu maksudnya mengisikan nama dan nama, nomor absen dan NIM siswa seperti itu. Nah, jadi modelnya nanti seperti itu. Terus di situ nanti ada import question, tapi ini biasanya jarang digunakan. Terus ini untuk editing, insert, terus properties itu nanti digunakan untuk setting, termasuk nanti email apa hasil yang sudah dikerjakan peserta didik itu nanti dikirim ke email kalian tuh nanti pakainya yang reporting ini send report to instructor, nanti kalian tuliskan email kalian udah terus di save nanti otomatis apa namanya yang dikerjakan peserta didik setelah dia mengerjakan peserta didik hasil dari yang dikerjakan si peserta didik itu langsung otomatis masuk ke email kalian, jadi kalian nggak repot-repot lagi ngoreksi, tinggal input nilai. Terus ini player itu digunakan untuk apa namanya setting warnanya atau ya terserah sih pengen disetting bentuknya seperti apa, yang paling tidak kalian mencobalah setting yang kira-kira anak-anak SMP itu warna apa yang suka yang tidak ngebosanin atau sesuai dengan warna tema PowerPoint kalian atau media kalian itu dominan warnanya apa ya, disesuaikan warnanya seperti itu jauh lebih bagus. Nah, seperti itu. Oke. Pak Widi. Dalam Tadi kan untuk membuat kuis kan di slide kedua ya Pak, yang sebelum apakah Anda ingin keluar ya atau tidak kan Pak? Nah, terus kan slide kedua, terus kita klik yang iSpring Suite, terus kita klik kuis kan Pak? Tapi waktu diklik kuis kok suruh masukin kode. Itu apa ya Pak? belum kamu aktifasi kalau itu. Coba kirimkan di foto, kirimkan ke grup biar Pak Widi tahu seperti apa bentuknya. Baik Pak. Oke. Saya sambil nunggu temennya. Yang lain bagaimana, juga seperti itu? Enggak, Pak. Iya, Kak, sama. Kalau punya saya kan disuruhnya yang di link di grup itu kan, Pak. Tapi kan kalau waktu saya install tuh nggak bisa. Terus kan saya cari sendiri kan iSpring Suite di Google. Terus tapi yang keinstall malah iSpring Free 9 itu, Pak. Tapi yang Free 9. sama nggak apa-apa atau gimana, Pak? Lah, kalau yang Free 9 kuisnya bisa masuk enggak? Kita nggak bisa. Oh, bisa toh? Bisa, tapi nggak semuanya bisa masuk. Cuman yang 3 jenis itu loh, Pak, yang tanya jawab, jawaban singkat sama apa gitu. Oh, gitu. Oh, ya pembatasan berarti ya. Kalau yang bisa semua tapi harus kayak masukin kode juga. Oh, itu harus ada trackingnya. Makanya kan kemarin kalau pada bingung dalam aktivasinya, mendingan langsung ke tukang servisnya toh, terus bilang ini linknya ini Mas Mbak, tolong diinstal ke, terus di-downloadin, install ke, terus diaktifasi sisan. Pasti mereka paham kalau memang sering buat nyervis komputer seperti itu. Karena kalau kita beli yang asli cukup mahal juga sih. Kita pakai yang versi apa ya? Bajakan apa ya? Nah, itu lebih ya bermanfaat lah. Wong kita juga nggak berbuat untuk berbuat dosa, tapi untuk menuntut ilmu ya insya Allah
masih dimaafkan. Tapi ya jangan digunakan untuk komersial ya seperti itu. Oke, yang kira-kira yang aman siapa saja nih? Aman, Pak. Oh, Reza, iki calana biasanya kulino ngin sekali crack. Oke, oh iya, benar, lain. Itu kamu harus aktivasi dulu. Aktivasi dulu toh. Iya Pak, saya juga kesulitan mendownload aplikasinya. Jadi, oh, ada yang belum masuk, siapa lagi? Jadi dalam pembuatan dalam install iSpring itu kan kalau kita menggunakan yang versi asli memang tinggal masukkan kodenya saja karena kita menggunakan aplikasi yang rata-rata kan laptop-laptop yang dimiliki mahasiswa juga aplikasinya paling yang asli hanya Windows, yang lain mungkin bisa dikatakan bajakan juga. Nah, itu yang paham itu yang biasanya install aplikasi itu biasanya paham, tapi atau yang di tukang servis pasti paham. Jadi makanya kan kemarin dikasih link itu. Nah, link itu Pak Widi harap ke tukang servis, Mas, Mbak minta tolong downloadin aplikasi ini, terus habis itu diinstalkan sekalian, diaktifasi sekalian karena ini sangat penting sekali. Nah, tapi kalau sudah terinstall seperti itu, tinggal diaktifasi aja, nanti bilang paling ke yang install kemarin, Mas ini orang aktivasi nih, nah itu tolong download kayak aktivasi nih. Nah itu kan cepet, paling nggak sampai setengah jam atau nggak sampai 15 menit selesai sih, seperti itu. Gitu ya. Oke. Pak Widi lanjut dulu ya, nanti coba sampai rumah kalian aktivasi. Setelah aktivasi kalian ikuti aja, nanti ini sudah tak record via YouTube, silahkan nanti disimak lagi cara-caranya, urutannya bagaimana. Tapi ini Pak Widi tetap lanjut dulu supaya ben ora bingung nanti akhir-akhirnya. Oke, Pak Widi pelan-pelan aja supaya nanti ketika di record di YouTube lebih jelas seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah tampilan dari iSpring. Sebentar, PPT ini. Nah, tampilan dari iSpring. Nah, di mana pertama-tama kalian buat dulu introduction-nya dulu. Nah, introduction itu ya seperti biasa sih. Kalian pengen menuliskan apa di sini? Sugeng welcome. Terserah mau Sugeng Rawuh, selamat datang, welcome, terserah seperti itu. Nah, nanti nanti akan bentuknya seperti ini. Sugeng welcome, klik the start quiz tuh. Nah, diubah aja, klik tombol start untuk mulai evaluasi. Nah, selesai seperti itu ya. Nanti tinggal kita tambah-tambah aja kalau pengen layoutingnya nanti bentuknya seperti apa, kembali ke masing-masing. Ini Pak Widi ajarkan dasar-dasarnya dulu seperti itu ya. Ini bisa diganti kok. Jadi dia terserah mau diganti pakai bahasa yang biasa kalian gunakan ketika percakapan di sekolah atau dengan study day, karena kan memang untuk era saat ini memang itu adalah pendekatan yang mungkin bisa dikatakan paling baik karena kita mencoba masuk dunianya mereka, terus kita
perbaiki mereka dari dalam. Makanya kadang menggunakan bahasa-bahasa yang akan seperti itu. Jadi lebih enjoy ketika kita mengajarkan sesuatu. Bisa kalian setting-setting seperti ini, kembali ke form view. Jadi di sini ada dua pilihan, form view dan slide view. Kalau form view itu digunakan memang benar-benar untuk mendesain input soal-soalnya dan tulisan-tulisannya itu di form view. Tapi kalau slide view itu sudah dalam bentuk slide-nya itu bentuknya. Nah, nanti kalian kalau pengen langsung edit di slide view itu juga bisa, ya tinggal diklik aja seperti kalian buat PowerPoint seperti itu. Yang baru masuk siapa? Nah, seperti itu. Aduh, yang baru masuk siapa? Oh, kok masih ada Fikri baru masuk. Oke, begitu ya. Nah, kita kembali ke form view. Nah, setelah membuat introduction, terus habis itu kita membuat user info. User info itu maksudnya adalah isian identitas si pengisi atau si yang mengerjakan alat evaluasi itu. Coba mungkin atasnya ditulis sih, isikan nama, nomor absen, dan kelas. Terus itu cara ngisinya bagaimana, Pak? Ya gampang. Kalau nama ini sudah disediakan dari iSpring-nya saja, yang tinggal di delete, yang tidak penting delete, seperti email, saya kira nggak penting ya. Nah, company nanti kita bisa ubah menjadi kelas. Departemen saya kira nggak penting, job title juga nggak penting, font ini bisa diubah menjadi nomor absen. Daripada kita membuat baru. Terus address saya kira tidak penting ya, address ya. Nah, jadi 3 ini. Nah, di sini kita geser ke condition, itu ada mandatory. Itu mandatory maksudnya adalah wajib diisi. Seperti itu. Kalau opsional boleh diisi, boleh tidak. Ya, tetap kalau ini harus mandatory semua ya. Jadi harus wajib diisi semua supaya tahu identitas si yang mengerjakan alat evaluasi tersebut. Nah, setelah kayak gini, ya udah selesai. Terus kita masuk ke yang question group, klik. Nah, baru kita pilih soal-soalnya pengennya bentuknya apa. Kalau Bayesian ya multiple choice. Kalau drag and drop ya drag and drop. Nah, saya paling mudah dulu menggunakan multiple choice. Kalau yang lain-lainnya nanti sama aja, caranya sama aja seperti yang multiple choice. Nah, ini multiple choice. Coba kita membuat soal contoh apa ya? Kesukaan lain adalah titik. Jawaban A. So 2 geprek 3 fosil. Nah, Pak, kok cuma 3? Kalau pengen nambah lagi ya udah kotaknya aja di bawah. Hasil yang D apa ya? Ibrahim Pak Widi yang kan biasanya kalau anak SMP itu sampai apa ya? Sampai E ya? Tidak tahu ya. Oh, sampai D. Ayo. Sampai D, Pak. Yang E itu SMA. Oh, pintar berarti. Karena kemarin Pak Widi ketika main di daerah Kabupaten Semarang yang Kalisida apa mana ya, di sekolah sana. Loh, kok anak ya MTS sih nggak SMP sih sebenarnya. Loh, kok jawabannya sampai X yang benar baik. Seperti itu. Jadi harus paham ya. Jadi kan apa kok itu sampai D, karena memang supaya ada grade-nya, supaya jadi kalau secara psikologis
anak ketika SD kan hanya 3 ABC. Terus dia naik ke SMP ABCD, ke SMA ABCDE. Kudune kuliah ABCDE ya. Nah, oke. Ini soal yang pertama, terus baru kita tentukan. Nah, terus nanti menentukan jawaban benar dan salahnya bagaimana? Nah, ini di sini ada correct, di sini ada choice. Nah, tinggal aja yang menurut kalian jawabannya paling benar gimana? Gibahi Pak Widi kayak gitu ya. Yayin ya? Gak apa-apa Yayin. Oke. Manut Pak, manut. Oke, jadi ini soal yang pertama. Terus bagaimana Pak nanti membuat soal yang kedua? Ya udah dibuat aja. Question lagi apa bentuknya multiple choice? Ya udah multiple choice lagi seperti itu modelnya. Atau lebih mudah kalau memang itu masih multiple choice, tinggal diduplikat aja klik kanan, duplikat supaya kalian nanti nggak membuat lagi opsi yang banyak seperti ini. Jadi tinggal edit aja soalnya. Siapa? Sengken terus mau masuk. Rian adalah bintang bintang RT, bintang RW, bintang kelurahan, atau bintang kecil di langit yang biru. Nah, kalau memang sama-sama masih multiple choice, terus kita tentukan jawabannya yang benar mana. Klik seperti ini. Duplikat lagi kalau memang soalnya bentuknya masih multiple choice. Fikri paling benci dengan bakso lain es krim jawabannya mungkin lain karena mungkin habis diputusin lain seperti ya. Terus mungkin pengen soal yang multiple respon, ya udah klik multiple respon. Contohnya multiple respon jarang dengan ya. Saya aja matching. Nah, cocokkan antara nama mahasiswa dengan kegemarannya. Item 1 mungkin lain ngerumpi. Kalau jawabannya yang benar adalah ngerumpi. Rian nyanyi. Fikri usil. Sorry, misal seperti itu, tapi ya mungkin kenyataannya ya sih. Jadi misal ini 4 soal dulu. Ya nanti kalau pengen diduplikat tinggal diklik kanan duplikat seperti itu aja. Nah, setelah setting seperti ini barulah kita setting yang bawah. Ketika itu jawaban benar, kita kasih feedback seperti itu. Tarik jawabanmu benar. Lanjut guys. Kalau jawabannya itu salah, tinggal sorry bro, jawabannya salah.
Silahkan belajar lagi. Nah, ini bisa kita setting juga. Ketika jawaban itu benar, skornya berapa. Tapi ketika jawaban itu salah, skornya berapa. Karena ini 4 soal, berarti skornya 25 berarti ya. 25. Kan kalau mengerjakan 4 ini berarti 100 kan. Kalau salah bisa dibuat minus, bisa. Seperti kan dulu kalau ada ujian, jawaban salah pengurangan skor atau skor akan -1 biasanya di SBMPTN atau apa seperti itu ya, atau PTN kayak itu dulu kalau zamannya Pak Widi masih seperti itu. Jadi ketika menjawab salah ya skornya di minus seperti itu, minus berapa. Makanya ketika tidak menjawab itu adalah pilihan yang lebih tepat daripada harus menjawab tapi gambling seperti itu. Nah setelah ini silakan kita setting aja apakah soalnya itu nanti di shuffle atau sesuai urut ini. Kalau menurut saya di shuffle supaya peserta didik yang satu dan yang lain itu nanti opsinya akan berbeda-beda, jadi mereka tidak akan bisa saling mencontoh. Jadi setiap kali buka filenya itu opsinya dia selalu ngaca, jadi nggak bisa sama kunci jawabannya. Tapi kan yang terpenting hasil akhirnya nanti nilainya sama, standarnya sama karena kita sudah setting mana jawaban yang benar seperti itu. Nah, setelah seperti ini barulah kita coba lihat dulu. Kita tes dulu. Preview. Nah, Sugeng welcome. Ini baru masuk siapa ini? Rizka Anissa atau lagi masuk. Ini bentuknya Sugeng welcome. Klik tombol start untuk mulai evaluasi. Oke. Nah, klik namanya dulu. Login. Kelas. Keren Tayin, klasik kelas 7A, kelas unggulan berarti. Nomor absennya maju mapan. Kalian terus maju mapannya. Terus baru di submit. Tapi kalau ini sampai tidak diisi satu kayak gitu, dia tidak akan bisa submit. Nah, walaupun ngekliknya sampai mouse-nya rusak pun nggak bisa masuk. Nah, salah satunya harus input dulu. Jadi maju mapan baru bisa submit. Nah, baru masuk submit. Kesukaan lain adalah misal aku ngerti jawabannya masalah. Oke, that's correct response. Oh, tadi belum tak save ya. Rian adalah bintang kecil di langit yang biru. Continue. Fikri paling benci dengan lain. Submit. Continue. Nah, ini kita mencocokkan. Lain itu sukanya ngerumpi. Oh, benar. Fikri sukanya usir, Rian sukanya nyanyi. Nah, submit. Oke, tarik saya jawabanmu benar, lanjut guys. Nah, inilah hasilnya seperti ini. Skormu 155 poin. KKM evaluasi 44 poin. Jadi tinggal di review aja bisa. Nah, jadi hasilnya seperti apa? Nah, seperti ini, close review, close. Nah, bentuknya seperti itu. Tapi kalau kita nyeting feedback dan branchingnya di sini, itu harus nyeting per soal itu kalian setting satu-satu. Itu bisa kalian langsung setting melalui properties. Terus ini correct incorrectnya. Nah, ini kalian ubah tadi seperti yang ada di tadi tarik sis dan lain-lain. Kalau salah incorrect seperti ini, ya itu bisa setting. Nah, reporting ini barulah kalian masukkan email kalian. Misal di sini pakai emailnya Pak Widi Tipa IAIN salah 3. Oh, ini benar ya. Widi Tipa IAIN salah 317 @ IAIN salah 3.ac.id seperti itu. Nah, jadi setelah dimasukkan emailnya ini di save aja.
Nah, poin setelah mengerjakan ini semua, jangan sampai lupa. Biasanya kadang sok lupa ya. Harus di save and return. Setiap perubahan harus klik save and return. Klik. Nah, sudah di save, barulah. Kalau di slideshow langsung itu tidak bisa, teman-teman mahasiswa semua. Kalau di slide langsung, tetap bentuknya akan bukan kuis. Nah, mulai kuis Pak. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi kok bukan kuis Pak? Iya, memang harus dipublish dulu menggunakan iSpring Publish. Nah, klik Publish. Nah, itu cara publishnya. Terus kita tuliskan judul aplikasi ini, terserah mau judul media kalian apalah. Kali ini kan fungsi interaktif pada iSpring kayak gitu ya, wis pada terus klik kalian nge-save-nya di mana, diusahakan semua file PPT yang sudah dibuat ini untuk media, semua file PPT, nanti file quiz, file iSpring itu jadikan satu folder. Nah, makanya Pak Widi tak kasihkan di D dan E-Link. Ketika kalian nge-save data-data, jangan sekali-kali nge-save data di C. Takutnya nanti kalau komputer kalian kena virus atau apa, otomatis C itu kan harus dihapus semua. Nah, itu nanti data penting-pentingmu malah hapus. Di save itu di data D supaya lebih aman. Nah, sudah, terus tak pilih D, kita kembali lagi ya, kita pilih D. Terus saya membuat folder baru aja enggak apa-apa. Latihan, terserah kalian mau buat tulisan media, terserah enggak apa-apa. Latihan, select folder. Nah, sudah di sini, jadi nanti hasil publishnya itu langsung ke folder latihan. Nah, di sini terus output option itu ada dua jenis, ada HTML dan video. Kalau kalian pengen mengembangkan nanti ke depannya ke arah Android atau menjadi APK, nanti kalian pilih yang HTML5, nanti ada konverternya lagi. Kalau kalian nanti bentuknya video dan hasilnya video, kalian klik video. Tapi saya sarankan bentuknya adalah HTML5 supaya masih bisa dikembangkan untuk ke arah Android seperti itu. Selanjutnya kita tentukan playernya dulu. Nah, saya tak ulangi. Nah, di sini player itu ada tulisan biru sini ya. Cara settingnya bagaimana? Klik yang tulisan warna biru ini. Klik. Nah, nanti akan muncul jendela seperti ini. Jendela seperti ini awal mula adalah ini tercentang semua. Nah, nanti hasil publish mau akan bentuknya seperti ini. Kalau Pak Widi seperti ini, Pak Widi nggak suka sebenarnya. Makanya saya hilangkan semua centangnya biar full screen itu ya, jadi full seperti itu. Kalau tidak perlu outline ya dihapus saja, non jadi ya terserah bentuknya nanti seperti apa, kemarin masing-masing kan beda-beda ya seperti itu. Udah outline. Terus ini colornya, text label, plain. Terus setelah kalian setting, jangan lupa klik apply and close point. Jangan langsung ini ya. Kalau ini percuma nanti otomatis hilang di situ yang sudah kalian setting. Pemain biar tersimpan dulu. Nah, sudah berubah. Nanti akan berubah menjadi universal full modified seperti itu. Nah, size-nya biar lebih bagus, langsung fit to browser Windows atau original slide ya tidak apa-apa, sekali ini ya tidak apa-apa. Fit to browser Windows lebih enak karena ini kan kita HTML5 ya. Nah, quality-nya dibuat high semua supaya gambarnya nanti ketika dipublish tidak pecah atau penurunan kualitas seperti itu ya. Nah, yang lain tidak perlu sih, tidak perlu disetting. Nah, selanjutnya tinggal di publish. Nah, kalau memang komputer produksi dia ketika publish sangat cepat. Nah, kita lihat
Di mana tadi kalian nyimpennya? D, latihan mana? Latihan. Nah, pasti nanti hasilnya adalah fungsi interaktif pada publish it. Nah, di sini yang dibuka adalah tulisan index, file index ini. Nah, baru kita coba. Silakan masuk. Benar. Mulai kuis. Nah, langsung kuisnya otomatis bisa jalan, barulah bisa start kuis. Tadi Fikri kelas 7A, pensa kelas orang lain. Nomor absen maju 59, ben urutan enggak apa-apa, ben seneng. Nah, selanjutnya baru disubmit. Nah, ini baru diisikan. Kesukaan lain adalah misal bakso. Salah. Terus apa continue karena tidak bisa merubah jawabannya. Rian adalah bintang kecil di langit yang biru. Betul. Continue. Fikri paling benci dengan lain. Betul. Ini baru masuk jam sekian. Astagfirullah. Continue. Cocokkan antara nama mahasiswa dengan kegemarannya apa ya? Lain. Usil ki Fikri. Ngerombi lain, nyanyi Rihan. Submit. Jawaban benar, view result. Nah, otomatis dia ketika tadi loading tadi itu proses pengiriman. Jadi ketika mengerjakan tadi dia tidak memerlukan data internet sama sekali, hanya ketika ngirim data aja tadi, ngirim hasil yang sudah dikerjakan. Nah, kita buka reviewnya dulu. Salahnya di sini. Jawabannya yang benar bakso. Ayo ngibahi Pak Widi. Next. Nah, seperti itu. Oke, close review. Next. Nah, apa Anda ingin keluar? Iya, keluar dia. Nah, lebih enak kan hasilnya seolah seperti kalian menggunakan Macromedia Flash. Nah, terus tadi katanya nganu Pak masuk ke emailnya. Coba kita cek aja. Email. Tadi yang Nah, iSpring Solution. Coba. Fikri kelas 7A nomor absen 5759 dikerjakan Desember tanggal 17 2020 jam 8.04 AM. Answer 3 dari 4 yang benar. Your score 45, berarti benarnya sudah 82%, sudah melewati KKM-nya 44. Lama mengerjakannya 55 second. Hasilnya dia lulus atau peset. Nah, di sini jawaban yang sudah kalian kerjakan tadi. Enak toh, tinggal input aja nilainya berapa, selesai. Tidak perlu koreksi dan lain-lain. Anak-anak, ayo kumpul di kelas ini, nanti kita koreksi bersama-sama. Sedih gitu. Lebih efisien seperti ini. Begitu, ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan enggak? Pak Widi sambil minum ya. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Lain? Tanya enggak? Mau tanya apa? Siapa ini Rizal? Apa sih? Suaranya sih kayak Rizal. Oh iya. Gimana Rizal? Tanya Pak. Iya. Ya. Itu Pak mengenai nantinya pengaplikasian multimedia yang berbasis iSpring itu loh Pak. Kan seumuran siswa SMP kan dulu saya kan nggak boleh memakai HP ya Pak. Nah kalau kita mau menerapkan multimedia yang berbasis iSpring itu apakah bisa melalui satu laptop aja dari guru atau kita harus menggiring siswa-siswa ke lab komputer terlebih dahulu Pak? Oke. Itu pertanyaan yang dulu saya cukup membuat galau posisi tersebut. Jadi ya itu makanya kembali
kembali ke bentuknya aplikasi kalian atau media kalian itu bentuknya seperti apa? Apakah klasikal, kelompok, atau individual? Kalau saya lebih fleksibel individual karena nanti study didik cukup membawa flash disk atau apa. Sekarang kan saya kira anak SMP sekarang flash disk atau disimpan di handphone kan juga bisa ya. Jadi nanti suruh copy filenya atau nanti kalian kalau sekolahnya itu support, mungkin kalian buatkan CD pembelajaran tersebut, kalian bagikan ke peserta didik, atau nanti ada uang pengganti untuk burning menjadi CD atau bagaimana, silahkan bentuknya seperti apa, itu bisa digunakan. Atau kalau kepepetnya memang kita kirim menggunakan ke lab komputer. Masing-masing sekolah memang beda-beda peraturan ya. Kalau di sekolahnya Pak Widi dulu memang zamannya Pak Widi memang tidak boleh. Tapi ketika kemarin Pak Widi skripsi dan tesis kan kembali ke SMP-nya Pak Widi dulu, itu sudah diperbolehkan membawa handphone hanya ketika pembelajaran handphone itu dikumpulkan. Tapi ketika mulai pembelajaran harus menggunakan handphone, silakan dipakai. Tapi kemarin karena Pak Widi nggak mau ambil resiko, alhasil tak bawa ke lab komputer seperti itu. Jadi sudah tak masing-masing komputer lab sudah tak isi media itu, terus sudah tak buka posisinya, tinggal anak itu duduk terus menggunakan media masing-masing tersebut. Seperti itu sih, kembali ke settingnya kita masing-masing. Kalau memang harus satu server di guru, berarti konsepnya ya jangan individual karena nanti akan membingungkan si peserta didik. Jadi konsepnya nanti berupa klasikal. Kalau beda lagi nanti dia harus dikelompok-kelompokkan dulu. Nanti medianya dari bahasa dan bentuk-bentuk desainnya itu berupa jenis-jenis media tentang kelompok. Rata-rata kalau kelompok itu nanti bentuknya seperti diskusi seperti itu ya. Kalau klasikal biasanya berupa penjelasan seperti itu. Tapi memang paling fleksibel itu memang kalau saya pribadi konsepnya adalah individual. Jadi peserta didik mau belajar di sekolah atau nanti sampai di rumah terserah sih seperti itu. Bisa digunakan kapan saja dan di mana saja seperti itu. Gitu Mas Ezal. Terima kasih, Pak Widi. Iya, sama-sama Mas Ezal. Gimana Yin? Ya. Mau tanya Pak. Itu. Saya ulangi. Sweet itu? Mau tanya Pak curhat. Cek. Mama Dede. Mau tanya Pak. Mana ada iklan? Oke. Ya lain. Bihun enten. Tekan bihun bareng. Pak, itu misalkan ya kan kita buat PPT. Nah, itu materi slide 1 sampai berapa itu kan materi. Terus slide sebelum akhir itu diisi soal atau kuis itu bisa, Pak? Apa harus dipisah? Ya memang kayak gitu. Jadi kondisinya kan permisalan ini di video ini ya, di layar. Ini kan slide 1 sampai slide 2 atau sampai sekian itu kan materi. Nah, posisi kuis itu nanti di akhir slide tapi sebelum tulisan Anda ingin keluar apa itu. Jadi terus, dia memang slide sendiri, jangan digabung. Iya. Terus itu Pak, tadi kan ada beberapa pilihan ya Pak. Suaramu adoh. Pripun Pak? Suaramu jauh, kayak pesan bihun. Terus gini, kan tadi ada pilihan di kuis itu kan ada multiple choice, ada yang penggabungan itu kan Pak. Nah misalkan ya, kan kita itu pengen kasih soal tapi berbentuk gambar. Nah terus cara masukinnya itu gimana Pak? Oh iya, tadi Pak Widi lupa, belum tak. Oke, jadi cara masukinnya kayak gini ya. Kita masuk tadi ke kuis lagi ya. Nah ini sekalian sebentar. Ini baterainya Pak Widi. Oke. Jadi ini ya sekalian saja. Kalau bagaimana Pak kalau mau ada perubahan, tinggal diposisikan di slide kuis itu tadi berada, katakan di slide 3 ini, baru kalian klik
quiz. Nah, nanti otomatis yang muncul dia adalah terakhir kalian pembuatan alat evaluasi itu. Nah, tadi pertanyaan si lain. Terus nanti kalau ada gambar bagaimana? Ya udah, katakan ini di apa namanya? Di ABCan ini ya udah diklik. Ini kan ada berupa gambar, video dan suara. Biasanya kalau suara kan nanti tipikal soal-soal bahasa Indonesia atau TOEFL kayak gitu, klik yang add audio. Atau nanti kalau kalian berupa video, lihatlah video berikut. Nah, kalian tinggal input video seperti itu. Kalau berupa gambar ya udah klik gambar. Contohnya gambarnya ini ya, tekan misal aja ya. Open. Nah, bentuknya seperti ini. Terus kita setting aja posisinya di mana. Nah, seperti itu. Jadi, lihat gambar ini soalnya diganti di sini, lihat gambar di samping. Mana yang nomor berapa yang disebut dengan lambung seperti itu. Silakan bisa. Jadi caranya seperti itu di form view, terus ini ada kotak-kotak. Berapa tadi ada kotak 3 ya. Kalau mau input gambar ya gambar, kalau video ya video, kalau audio ya audio. Dan setelah itu coba dulu bentuknya sama apa enggak. Yang berisi dulu aja. Nanti hasilnya akan seperti ini. Gitu lain. Oke, Pak. Iya, karena memang nanti ke depannya soal-soal jangan biasakan hanya soal tulisan. Biasa kalau anak-anak SMP kan kalau terlalu banyak membaca tulisan dia akan pusing seperti itu ya. Bagaimana? Betul, to the point, tapi caranya dia harus berpikir kayak gitu untuk mengerjakan soal. Makanya itu disebut dengan soal HOTS, High Ordinary Thinking Skill. Dan HOTS yang sebenarnya karena anak itu pusing mikir. Panas kepala. Nah, setelah seperti ini, setelah terjadi perubahan, baru jangan lupa jangan close ya, tapi save and return to course. Nah, coba posisinya di sini, baru kalian publish lagi. Kita publish lagi, klik. Yes, coba kita lihat. Akan masuk. Quiz. Ada start quiz. Oke. Submit. Nah, ternyata benar ya udah. Close saja seperti itu. Gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan yang lain? Coba. Ada Pak Widi. Iya. Saya Raketo. Benar. Siapa ini? Oh, Vika. Gimana, Vika? Tapi ini menyangkut minggu kemarin Pak yang hyperlink itu. Ya, enggak apa-apa. Mau bertemu. Itu kan, kalau misalnya saya paham untuk yang kita buat bentuk dulu, misalnya kayak kotak-kotak, kemudian nanti yang dilingkan yang mana gitu, saya paham. Tetapi kalau satu gambar utuh, Pak, saya kan kemarin nyoba pakai yang satu gambar utuh. Terus saya mau buat, misal ini itu mirip siapa, ini mirip siapa gitu. Nah, kayak itu Pak Widi kemarin ya? Biar hidungnya kok bisa pisah gitu, apa kita crop sedikit-sedikit atau bagaimana itu, Pak? Iya, betul. Crop kecil-kecil. Oh, itu kita crop ya, Pak ya? Jadi posisikan crop, tapi jangan skalanya jangan dikecilkan ya, nanti hidungnya akan menjadi kecil. Tinggal di crop aja, dipaskin bagian hidung mana, terus ada gambar lagi, di crop lagi bagian mata sebelah mana, supaya bentuknya sama dengan foto yang aslinya seperti itu. Oh, alah, gini, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ayo, yang lain ada yang ingin ditanyakan? Vivian Havani, tumben anteng-anteng weh. Ayo kalau mau tanya, Mas. Pak Wid. Oh, saya ada. Ya, gimana lain? Itu Pak, mengenai kemarin kan
ini sebenarnya mengenai tugas sih Pak. Kemarin itu kan ada pembagian tugas yang ada sistem pencernaan, terus ada pesawat sederhana itu loh Pak. Iya Nah, betul. yang media pembelajaran interaktif itu kan kita kan udah dibagi tugasnya. Nah, untuk pengumpulan terakhirnya itu kapan sih Pak? Tanggal 24. Gimana Pak? Tanggal 24. 24. Jadi nanti kan kayak gini aja, karena kan nggak mungkin kalau kalian ngirim data ke Pak Widi sehari langsung terkirim ke rumahnya Pak Widi kan nggak mungkin. Atau nanti mau dikoordinir siapa, ada yang datang ke rumahnya Pak Widi itu malah luwih ngirit. Atau nanti kalian menggunakan Gojek atau GoSend atau pos atau apa terserah, kurir terserah nanti kalian menggunakan apa. Nah, nanti yang terpenting ketika pas sebelum atau pas tanggal 24-nya itu Pak Widi dikirimi screenshotnya masing-masing dulu. Nah, setelah itu baru kalian kirim filenya ke Pak Widi nanti, karena kalau menggunakan email kan kita nggak tahu nanti filenya gede-gede apa kecil-kecil. Kalau gede-gede kan email pasti nggak cukup ya. Dan kalian upload juga membutuhkan kuota yang cukup lumayan juga daripada upload. Mungkin nanti dikoordinir bagaimana kalian masukkan ke satu flash disk atau kalian punya flash disk masing-masing, nanti dikirimkan ke Pak Widi, terus nanti tak copy, terus nanti ketika kan insya Allah semester depan semoga kita sudah ketemu ya. Nah itu nanti flash disknya bisa diminta dari Pak Widi kayak gitu. Berarti ini dikoordinir kelas apa ngirim filenya lewat flash disk. Terus misalkan penanggung jawabnya itu datang ke rumahnya Pak Widi ngasih flash disk tersebut, Pak. Ya gitu luwih ngirit, luwih penak. Atau kalau kalian mungkin ada di posisi beberapa daerah yang baru di portal atau di karantina di isolasi, mendingan nanti menggunakan jasa-jasa mungkin seperti kurir Gojek dan lain-lain. Kalian punya flash disk dulu, dikirimkan menggunakan jasa itu, terus baru nanti Pak Widi copy. Kalau nanti apa namanya semester depan insya Allah kita ketemu. Nah, itu nanti flash disk yang sudah dikirim ke Pak Widi silahkan nanti diminta ke Pak Widi di kampus kayak gitu. Nggak bisa lewat email atau lainnya, Pak? Kalau hasil saya takut bisa, tapi takutnya karena itu harus dibuat RAR dulu supaya tidak terdetek virus atau apa. Kan sekarang antivirus kan ya apa namanya sensitif ya, KTS yang berbau XE terus HTML kayak gitu langsung dianggap itu adalah virus. Lah takutnya saya kalau tidak dibuat RAR dulu nanti kedetek virus. Yang pertama itu, yang kedua nanti tergantung aplikasi media kalian itu size-nya gede-gede apa kecil-kecil. Rata-rata kalau punyanya seperti yang angkutan kemarin itu filenya gede-gede. Makanya kalau saya menyediakan untuk media itu untuk hard disk sendiri di khusus kalian tugas-tugas kalian itu hampir sekitar 5 giga sendiri, 5 sampai 10 giga. Seperti itu. Itu baru satu kelas. Pak, maaf, emang rumahnya Pak Widi itu mana tuh, Pak? Astagfirullahaladzim, ya udah ngerti aku. Rumahnya Pak Widi itu Pak. Saat turunnya Prenghapus. Kalau Karangjati. kan Prenghapus. Kalau saya Karangjatinya. Jadi pas pertigaan Karangjati itu kan ada kantor polisi. Iya. Nah, rumah saya rumah keempat. Dari belakang kantor polisi nanti di situ ada bakso Hadi. Nah, rumahnya saya sampingnya persis nanti ada bendera NU gede di situ. Oh, Karangjati. Makanya kalau kalian Bancunanan itu Pak berarti Pak. Kalau jadi Salatiga Bancunanan. Kalau kalian kalau jadi Salatiga jadi kalau yang pas kalian lewat sini mampir aja. Biasa yang main sini tuh si Alfian sama si Ibnu dulu. Taunya Pasar Karangjati, Pak. Dan sebelumnya Pasar Karangjati. Tapi kalau nanti kamu ke sini tanya rumahnya Pak Widi dosen Salatiga, karena yang di sini namanya Widi ada 4. Haji Widi 1 apa? Famous, Pak.
Bisa no. Wis toko Pak Widi ngono kae. Om Widi. Pak Widi showroom. Om Widi All Gitu ya. Kira-kira Pak mau nanya Pak, kalau kira-kira kalau misal mengkoordinir satu kelas tuh butuh flash disk biasanya untuk biar memadai itu antisipasinya berapa giga maksimal Pak? Pak Widi nggak bisa jamin karena satu dari kekuatan flash disk itu sendiri kadang ada tulisannya 32 tapi ternyata hanya mampu nyimpan berapa giga toh karena melihat dari umur si flash disk itu sendiri ya memang kelemahannya flash disk posisinya di situ. Jadi flash disk, hard disk itu kalian harus sering-sering ngecek kesehatannya. Ketika dia sudah di bawah 50%, pondok rasa tinggu karena itu yang menyebabkan nanti filenya korup, wah udah tercopy semua, padahal ada file yang belum tercopy karena ada bad sector di situ. Jadi diusahakan flash disknya dicek dulu kondisinya sehat apa enggak. Kalau kondisinya sehat, saya kira 16 giga atau 32 giga untuk satu kelas cukup sih. Seperti itu. Nah, itu cara ngecek paling gampang flash disk itu sehat apa enggak. Itu gampang ketika ngopi file dia lemot, nah itu biasanya chipnya sudah mulai rusak seperti itu. Tapi kalau dia ketika copy data dari komputer ke flash disk cepat, insya Allah chipnya itu masih sehat walafiat. Itu ngecek paling sederhananya seperti itu. Kalau kalian lebih paham lagi, nanti ada aplikasi yang namanya Sentinel HD. Nah itu bisa untuk ngecek hard disk sama flash disk itu kesehatannya berapa persen seperti itu. Ki, Anafika mau tanya apa kok? Mengacungkan tangan. Fikri mau tanya apa, Fik? Mau tumben anteng-anteng biasanya kamu paling usil loh. Ya Pak, ini tadi agak gimana ya Pak? Ya agak enak lah. Dingin Pak hawanya Pak. Jadi adem ini. Mau tanya Pak? Iya, iya. Mau tanya mengenai tadi kan apa itu ketika kita mencantumkan gambar itu kita baiknya itu ambil dari mana ya Pak gambarnya Pak? Ya dari maksudnya dari mana? Ya banyak dari Google ya biasa, bisa dari buku e-book ya bisa, scannernya pakai galeri laptop sendiri atau internet. Enggak, dari galeri sendiri, jangan ke internet. Jadi sudah dalam bentuk JPEG aja biar tidak apa namanya mengganggu nanti pekerjaanmu. Kalau kalian berupa gambar berupa link internet ya bisa, tapi nanti pasti akan mengganggu. Album nanti bentuknya JPG aja. Oke, ada yang lain yang ingin tanya? Mana tadi? Sementara belum Pak, soalnya kan itu apa yang express suite-nya itu kan suara paling cetar membana lain posisi di mana ya Nawi? Pakai gimana Pak? Suaranya paling jelas sendiri pakai jaringan apa kok bagus man? Gini, kan banyak yang belum keaktifasi kan aplikasinya. Nah, kalau nanti ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan di grup kelas apa tidak, Pak? Lah ini kayak nembe kuliah karo Pak Widi lo ya. Wong kamu apa? Japri jam 12 pagi selama Pak Widi masih bangun ini tak balas. Jam berapapun silakan, kalau mau ada pertanyaan, bingung mau ngajak diskusi silakan WA Pak Widi aja, enggak apa-apa. Nanti kalau Pak Widi sempat segera balas langsung tak balas, kalau enggak biasanya nanti tak baca dulu, cari WA, biasanya tenggelam ke bawah. Kalau itu segera untuk mendapatkan jawaban di ping-ping aja, nanti kan Pak Widi otomatis WA itu ke atas lagi kan, seperti itu. Santai aja lain kok yuk kayak kuliah gue ke Pak Widi. Siapa nanti Japri lebih lanjut. Oke. Santai aja. Ayo mungkin ada yang lain. Adip.
Ki sing tumben anteng-anteng wae Wahyu Kurnia Ningrum anteng-anteng wae tumben Rahmat Kyai tumben yo anteng-anteng wae. Ayo, ada yang ingin tanyakan enggak? Jam 8.07. Saya anteng karena belum keaktifasi, Pak. Lah, kok gak bilang dari kemarin loh, kayak video diskusi terus. Pak, ini cara ngaktifasi kayak gitu. Tak kasih tahu nanti. Caranya tuh Pak, buat dikasih tahu. Soalnya kan saya kemarin install sendiri, nggak tak bawa ke tukang servis gitu, Pak. Oke, nanti coba di Japri itu nanti versinya kamu yang versi berapa nanti tak carikan langkah-langkahnya. Gitu ya. Iya, Pak. Tak Japri ya, Pak, nanti. Iya. Oke, ada yang ingin Pak, tanyakan yang lain? Gimana, Fikri? mengenai aplikasinya itu bener yang ini enggak, Pak? Yang apa itu? Yang ini loh. Yang ini. Ya, nanti. Ini loh, Pak. Benar. Saya tak stop resetting dulu. Itu ice cream sweet 9 ya? Ya benar, ikonnya bentuknya seperti itu. Sebentar. Tak lihat punya Pak Widi sebentar. Ya benar, ikonnya bentuknya seperti itu. Cuman itu mungkin tadi masalahmu belum diaktifasi ya, Kri? Apa, Pak? Masalahnya belum diaktifasi aja atau gimana, Kri? Halo, Fikri? Bentar, Pak. Tadi pas buka itu Pak. Agak apa itu, Pak? Harus install kembali gitu loh, Pak. Ada apa ya, seperti menunggu 100%-nya lagi gitu loh, Pak. Oh, betul kamu update? Nggak tahu. Oh, saya cuma gini aja. Gitu aja. Itu iSpring-nya di uninstall dulu, terus nanti diinstal ulang pakai langkah-langkah yang nanti mungkin Pak Widi kasih tahu dulu. Jadi pertama install ulang aplikasinya itu dulu. Antivirus semua dimatikan dulu, jangan online kondisi install. Pertama jangan kondisi install, terus antivirusnya dimatikan dulu, baru diinstal. Setelah install itu selesai, iSpring-nya jangan dibuka dulu, dimatikan dulu semua. PPT juga dimatikan. Nah, terus kalian buka crack-nya. Nah, crack-nya itulah nanti di situ ada langkah-langkahnya bagaimana, kita tinggal copy paste aja sih, seperti itu. Iya, Pak. Oh, iki mesti dong install lali ndelala antivirus urip karo lagi online biasanya. Iya, Pak, tadi gitu. Ya wis konangan berarti. Ya udah di uninstall dulu toh, di uninstall dulu, terus diinstal lagi, tapi posisinya antivirusnya dimatikan dulu sama jangan sampai online biar aman dari virus yang ada di internet seperti itu. Lain resen apa Yin? Gini Pak, ada pertanyaan titipan. Iya, oke. Itu katanya kan kemarin Pak Widi mau ngasih buku ya, buku materi soal kan ada pembagian tugas, terus Pak Widi katanya mau ngasih buku. Nah, bukunya itu belum di-share, Pak. Masa tuh? Sudah, Mbak Lain. Sudah. Nggak tahu kan titipan. Sudah. Sing belum yang titipan itu siapa? Di grup ada, udah tak kirim di grup. Coba disuruh nyari di grup, ada nanti kok. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Habis ini kalian masih ada kuliah enggak? Ada, Pak. Oke, berarti webinar, Pak. Webinar. Oh iya, ding ya harus jadwal webinar ya. Oke, ya udah kalau kayak gitu ini masih ada 8 menit. Pak Widi akhiri dulu. Pak Widi juga persiapan perkuliahan. Ini kayak maraton tenan ini. Jadi silahkan tetap selalu jaga kesehatan. Kalian coba-coba dulu. Kalau wis mentok kalian bingung, nginstalnya bingung, nanti langsung ke Kang Servis. Itu malah lebih nyaman. Pasti dia paham cara nginstalnya, cara nge-cracknya. Tapi nanti tak kasih
langkah-langkah untuk cara nge-crack dan installnya seperti itu. Oke, begitu aja dari Pak Widi. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Saya harap progres media kalian sudah berjalan dari kemarin-kemarin, tinggal nanti tambahin kuis terus kita main ice spring, jadi selesai lah nanti sehari untuk main kuis dan ice spring. Ya 2 hari lah, sehari untuk membuat soal-soalnya, seharinya untuk publishnya seperti itu lebih nyaman daripada sehari harus oyak-oyakan gitu ya. Itu dari Pak Widi, kalian harus pintar-pintar bagi waktu, jaga kesehatan, dan selalu berkomunikasi. Kalau ada bingung langsung aja tanya ya, dengan mahasiswanya Pak Widi. Jangan ada kata malu-malu, langsung tanya aja. Kalau Pak Widi bisa segera membalas ya langsung Pak Widi balas, tapi kalau baru pas padat-padatnya mungkin balasnya nanti biasanya agak malaman kayak gitu nggih dari Pak Widi. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu besok Jumat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.